Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Birmandianto dan rekan saya. Nama saya Fauzi Abror. Di sini kami akan mewawancarai humas dengan tema komunikasi korporat di Kecamatan Panongan, Citraraya. Ikutin perjalanan kita hari ini. Go. Kita udah nyampe nih di Kecamatan Panongan. Apa mau? Coba ngomong. Kita langsung aja mewawancarai pegawai dari Kecamatan Panongan. See you next video. Kita akan ke rumah hantu. Dari mana nih? Dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Pak. Oh yang kemarin suratnya udah diterima ya? Yang wawancara. Berapa orang sih sebenarnya? 2 orang. Oh, yaudah duduk dulu deh, silakan. Oke. Nggak usah resmi ya. Jadi sambil ini aja ya. Iya. Silakan duduk dulu. Oke. Ini karena kasubagnya keluar, jadi saya diwakilkan untuk mewakili. Oke. Ya. Emang kemana, Pak? Lagi keluar Pak, ada urusan. Jadi ya pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya Iya. di Kecamatan Panongan. Sudah tahu kan tadi keadaannya seperti itu ya. Betul. Ini tujuannya untuk apa nih? Ini tujuannya kami melengkapi tugas perkuliahan, Oh ya. dasar-dasar humas. Oh ya, jadi kemarin juga dari mana tuh, dari Serang, Untirta juga udah ada seperti itu. Memang tugasnya. Cuman kemarin sih hanya dasar-dasarnya aja, dasar pelayanan aja. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya terima kasih juga saya ucapkan kepada Universitas Syekh Yusuf, kepada teman-teman Bapak Rektor, Bapak Dekan, semoga semua sehat selalu, Amin. dapat rezeki yang barokah. Amin. Untuk menjaga waktu langsung kali ya. Oh, boleh. Langsung. Yang pertama, Pak. Saya ingin bertanya ya, Pak. Ya boleh. Santai aja, santai lah. Santai ya. Kapan nih Kecamatan Panongan ini berdiri, Pak? Oh iya. Kalau Kecamatan Panongan itu historisnya, karena saya bukan orang Panongan ya. Jadi Kecamatan Panongan itu historisnya berdirinya tahun 2000. Tahun 2000. Karena Kecamatan Panongan itu landasan hukumnya adalah perpecahan dari Kecamatan Cikupa. Kenapa dipecah? Karena penduduknya, komunitasnya, sosialitinya udah terlalu besar ya. Iya. Jadi Kecamatan Cikupa juga udah ada 14 kelurahan. Kalau di Kecamatan Panongan sudah ada 8 kelurahan. Jadi dipecah jadi 2. Iya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu terdiri dari berapa kelurahan ini? Kalau di Kecamatan Panongan ini ada 7 desa. Jadi ada desa, ada kelurahan. Desa dan kelurahan, 7 desa dan 1 kelurahan. Kelurahan Mekar Bakti. Kelurahan Mekar Bakti. Yaitu kalau 7 desa itu dan kelurahan kan pasti ada bedanya. Kalau desa itu adalah cara pemilihannya kepala desa dengan pemilihan desa warganya sendiri, artinya pemilihan umum desa. Tapi kalau lurah ditunjuk oleh bupati. Jadi lurah itu setingkat kepala desa tapi pegawai negeri. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada berapa jumlah penduduk, Pak, di Kecamatan Panongan ini? Jumlah penduduk itu dari tahun per tahun beda ya. Untuk terakhir yang dari BPS itu kita terima 136.000. 136.000. Iya, itu Kecamatan Panongan. Jadi terakhir di tahun ini. Tahun 2005, 2006 kan BPS-nya belum ngasih laporan, ya mungkin naik 10% lah. Yang ininya 136.000, mungkin sekarang 140-an lah. 140.000. Ya. Oke, banyak juga ya, Pak, berarti ya, Pak. Ya, ini kan penduduknya padat tapi
di sini kan dibilang kota bukan, dibilang desa juga bukan, karena kan penduduknya penduduk banyak yang dari masih desa, tapi gaya hidupnya kota. Karena dengan adanya Citra Raya, Milenium, segala macam akhirnya kebawa ke komunitas kota. Iya betul. Nah selanjutnya pelayanan masyarakat apa nih Pak yang bisa di Kecamatan Panongan ini? Untuk pelayanan itu kan namanya kecamatan itu adalah wakil dari kabupaten yang berada di tingkat kecamatan. Di kecamatan sendiri terdiri unsurnya camat, sekretaris camat, dan kepala seksi. Kalau pelayanan di kecamatan itu adalah pelayanan banyak sih, untuk pelayanan umum dan pelayanan khusus. Pelayanan umum itu pembuatan KTP, KK, terus surat kelahiran, akta kelahiran, surat pengantar BPJS untuk keluarga miskin, surat kematian itu diurus di kecamatan. Nah kendala apa aja nih Pak yang sering terjadi dalam komunikasi antara warga di kecamatan? Kendala pasti ada ya. Kalau kendala itu kan banyak faktor ya. Faktornya faktor dokumen, faktor dari bawah, dari desa. Jadi berkas-berkas kan pasti dari desa. Iya. Kalau di kecamatan artinya berkasnya udah komplit, tinggal cetak ya. Nah, banyak kan yang kendalanya itu berpemberkasan dari desa. Banyak memberikan pengarahnya kurang paham, ada yang salah. Nah, sering berjalannya waktu sekarang banyak yang pakai online, jadi kendalanya makin turun lah. Oke. Untuk selanjutnya himbauan warga nih Pak agar Iya. pelaksanaan pelayanan berjalan lancar itu gimana Pak di Kecamatan Panongan ini? Kalau himbauan warga itu bersifat nggak secara publik ya, nggak secara umum ya. Artinya himbauan itu tergantung kelurahan masing-masing. Kadang-kadang kelurahan punya permasalahan masing-masing. Himbauannya kadang-kadang pihak staf kelurahan memberikan keterangan yang bagus, memberikan seperti coach klinik yang bagus gitu. Kalau kebanyakan kan kalau di desa itu masih banyak yang sekolahnya SD atau SMP. Kalau yang udah SMA paham lah. Tapi kalau kebanyakan di desa itu seperti desa Rancayu yang perbatasan Bogor itu agak sulit, kadang-kadang harus dibantu dari nol. Iya. Lalu selanjutnya berapa lama Pak proses pembuatan KTP, akte, KK di Kecamatan Panongan ini Pak? Ya, kalau proses itu tergantung persyaratannya sih, tapi pada umumnya proses itu kalau hari biasa itu tidak lama. Kalau KTP itu 1-2 hari lah. 1-2 hari. Nah, kalau surat akte kan nunggu asli dari Dukcapil ya. Nah, nanti mungkin agak 1 minggu lah kalau akte. Biasanya 1-2 hari udah jadi. Sekarang kan tiap kecamatan udah bisa nyetak KTP. Itu cetak KTP itu bisa di hari apa aja Pak? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Biasanya sekarang foto besok udah jadi. Oh, sekarang foto besok jadi. Besok langsung jadi. Itu bukanya dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Ya jam kantor aja, jadi jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 sampai jam 3. Ini sebentar lagi udah tutup soalnya. Oh, udah tutup ya. Tapi kita nggak ganggu kan Pak? Oh enggak, selama ini kan beda, kan urusan di pelayanan beda. Oke. Selanjutnya Pak. Ada beberapa seksi nih Pak di Kecamatan Panongan ini. Di kecamatan itu unsurnya sebenarnya kan unsur kepala kecamatan, wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat itu kalau di eselon pegawai itu eselon 3A. Jadi wakil camat nggak ada. Jadi dari camat, sekretaris kecamatan langsung ke bagian umum dan kepegawaian. Tapi ada dari camat langsung ke seksi-seksi. 1 seksi pemerintahan, seksi pelayanan, seksi pendayagunaan masyarakat, seksi pemerintah desa, terus seksi ketertiban dan ketertiban. Kalau dulu Pol PP ya. Pol PP. Nah, seperti itu. Oke.
Yang terakhir Pak, apa tugas pokok dari setiap seksinya? Pertama, seksi Sampai pemerintahan. Pelayanan itu melayani masyarakat sebaik mungkin. Memang tugasnya pegawai negeri dan pegawai negeri sipil ASN lah di semua daerah seluruh Indonesia adalah melayani masyarakat. Kalau gaji mungkin nggak bisa terpikirkan lah ya, tapi melayani masyarakat lah, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi tugas pokoknya seperti di sini pelayanan, melayani pembuatan KTP, KK, kartu akte lahir, terus surat tanda miskin, BPJS seperti itu. Kalau untuk ketertiban Tramtip ya atau Satpol PP itu tugasnya adalah memonitor ketertiban lingkungan di Kecamatan Pamanangan. Misalkan ada gangguan demo perusahaan, ada perkelahian tawuran, ada pembangunan liar, terus ada pasar-pasar yang ilegal, ada bangunan-bangunan yang tidak ada izinnya, itu kita memonitor dan kita laporkan ke Pol PP Kabupaten. Tapi apakah di sini pernah ada demo gitu Pak di Kecamatan? Oh, kalau demo ada, paling demo kebanyakan tuh demo pabrik. Jadi mengenai upahnya nggak sesuai, upahnya terlambat, akhirnya ada demo. Tapi itu bisa diselesaikan secara internal pabrik. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk tugasnya pemerintahan itu memonitor data pemerintah, kegiatan pemerintahan di desa. Kalau pemberdayaan desa itu memonitor dan menangani dana desa, proyek desa, bantuan desa, dan bantuan sosial desa. Misal kalau ada acara di kecamatan memanggil untuk masyarakat gimana Pak? Kalau acara di kecamatan ini selama ini sih nggak ada masalah sih, diperbolehkan karena kan gedung di kecamatan itu akan milik pemerintah bukan milik pribadi. Asal acaranya sesuai dengan kriteria. Misalkan untuk hajatan ya nggak boleh. Kalau kegiatan Untuk ormas, formal gitu ya kegiatan ormas, pramuka, paskibraka, terus KNPI, terus PKK itu diperbolehkan. Seperti MUI, Basarnas, LPTQ, MTQ itu diperbolehkan. Di sini pernah ada MTQ? Ada di sini MTQ kecamatan, ada kita sampai juara 2 pernah. Juara 2. Iya. Itu setangerang. Setanah. Oke. Kita terima kasih Pak. Ada yang dipertanyakan lain mungkin? Itu mungkin sudah cukup ya Pak. Iya. Oke. Oke. Sebelumnya saya belum ini Pak, perkenalkan diri. Iya. Oke. Oh iya, saya lupa. Iya. Namanya siapa ya? Nama saya Dimas Bimo Pak. Oh, saya Pak Hari. Pak Hari. Oke. Nah, jadi saya mewakili Pak Yudi ya sebagai dari kepala urusan pegawaian. Karena Pak Yudi berhalangan, saya yang mewakili. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Sukses jadi ya. Iya. Sukses ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke guys, jadi itu video singkat dari kita berdua mewawancarai Humas Kecamatan Panongan dengan tema komunikasi korporat. Sekian dari kami berdua, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kampus. Perkenalkan, nama saya Dimas Bimanjanto. Tema saya bukan dulu. Assalamualaikum Ji. Oke guys, kita sudah sampai di kecamatannya. Kita akan mewawancari tugas gempa. Ya, kayak bagus gitu lu. Iya. Jadi sama nama Android atau?